Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi. Dengan apa ya? Sesuatu yang bisa lebih membuat ceria nih, Pak. ceria lagi. Kita ceria lagi. Nih, lagunya lagu tahun 90-an nih ya. Iya, cover version dari Jumpa Lagi. Cikita Medi. Kita Medi. Set deh. Temen-temen umur berapa tuh, Bang? Ya, 30 tahun. 30 tahun. Tapi enggak lah. MotoGP ya itu, Bang. Tidak enggak terlalu terpaut oleh usia nih, Bang. Iya, kalau mau kita sejarahnya MotoGP aja sebenarnya kan kalau dari awal itu kan dari 1949. 49, ya. Iya, terus kemudian di 2002 berubah format menjadi MotoGP 4 tak. Modern. Baru nih yang ini yang mulai dibilangnya tadi MotoGP modern. Itu dia, nggak maksud gue kalau penyukanya MotoGP ini kan semua umur, Bang. Betul, mulai dari bocah sampai generasi bergenerasi. Itu dia. Betul. Sampai udah tua. Ya sampai ada bocah yang baru balita aja pasti tanya siapa? Valentino Rossi. Valentino Rossi balapan gitu loh. Tapi bukannya Marc Marquez ya. Kalau anak-anak milenial kan biasanya gitu kan, Bang. Ya milenial pasti Marc Marquez, kemudian Fabio Quartararo gitu kan. Atau ya sekarang lagi hype-hype-nya ya Francesco Bagnaia. Itu. Wah, lu ngomongin soal Bagnaia. Sama ini nih. Oh iya. Ini apa nih, nih, Bang. Apa nih? Number one. Numero uno. Numero uno. Iya, Bahasa Italiano. Bahasa Italiano. Italiano. Kalau Prancis. Prancis nombre un. Nombre. Iya. 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 Abjad gitu. Alfabet. UN. On. Kalau maskulang, kalau feminin agak susahnya kayak bahasa Arab, ada gender lakinya, ada gender perempuannya gitu. Prancis tuh ya, Bang ya. Astaga, Prancis capek dah. Ini kita ngomongin ginian, Bang. Oke. Ini karena ini perlu diomongin. Nomor 1. Seolah Bagnaia ini nggak takut titah dari gurunya, betul. Ya kita ketahui bahwa Valentino Rossi 9 kali juara dunia. Nggak pernah tuh seumur dia juara dunia pakai nomor 1 di motornya. Kecuali ya mungkin pas lagi perayaan menang ya. Iya. Dikasih nomor 1 ya itu wajar. Tapi selaku nomor start nggak pernah nomor 1 dipakai. Itu di tahun 97, 99, kemudian 2000, 2002, sampai kemudian 2005, bahkan ya 2008, 2009 selalu number 46. Itu. Nah, Quarantasei. Bahasa Itali lagi kita. Ini nih, tapi mungkin nggak ya maksud gue? Ya pastilah ya. Bagnaia punya pertimbangan. Betul. Yang istilahnya sangat-sangat mendalam. Kenapa akhirnya dia tetap pakai nomor 1 gitu ya? Karena kan ini sebenarnya udah agak lama nih, Bang. Betul. Dia menentukan. Iya, udah pas selesai tes MotoGP Valencia, udah ditanya, lu ntar pakai nomor 6 tiba apa nomor 61 gitu. Nanyanya tengil gitu. Ya jelas aja Bagnaia, lihat aja ntar. Tapi setelah sejalan dengan perjalanan waktu, terus juga sampai kemudian ada momentum di mana Bagnaia melamar pacarnya untuk menjadi tunangannya, itu makin membuka mungkin pikiran dia, dan dia sempat menjelaskan bahwa nomor 1 adalah spesial. Benar spesial karena apa? Karena nomor 1 ini hanya bisa dipakai oleh pembalap yang juara dunia. Itu dia. Dan Francesco Bagnaia sudah menjadi juara dunia. Dan memang hak si juara dunia ini apakah mau pakai atau tidak. Cuman ya kalau saya melihat bahwa terlepas dari mungkin ini keinginan pribadi, ini saya melihat justru ada kepentingan yang dibalik kepentingan pribadi dari Francesco Bagnaia. Bagaimana ya Francesco Bagnaia berada di skuad Ducati pabrikan yang memang ini Ducati pabrikan ini punya istilahnya tradisi yang cukup unik, punya nama besar, pengen bikin rekor, dan bahkan di saat ini bukan pertama kalinya seorang pembalap Ducati menggunakan angka 1 sebagai nomor startnya. Terakhir Casey Stoner 2008. Nah, lama banget, Bang. Hampir berapa tahun? Hampir 15 tahun ya? Hampir 15 tahun. 15 tahun. Akhirnya nomor ini muncul lagi gitu. Jadi ini juga akan menjadi tantangan tersendiri karena selama era MotoGP 4 tak 2002 ini baru 4 orang nih, termasuk Francesco Bagnaia yang istilahnya pakai nomor 1. Berani, punya nyali, pakai nomor 1. Siapa aja ya?
Nicky Hayden 2007. Nicky Hayden. Kemudian Casey Stoner tadi 2008. Ya. Kemudian berarti setahun. Jorge Lorenzo 2011. Dan kemudian Casey Stoner lagi 2012. Setelah itu eranya Marc Marquez berjaya sampai kemudian Joan Mir 2020 dan juga Fabio Quartararo kemarin itu tidak ada nomor 1 di tebeng motornya. Jadi memang ini sih sebenarnya kenapa orang agak sedikit menghindari angka 1 ini angka karena keramat ya, angka keramat, angka bawa sial. Karena apa? Jadi angka keramat atau angka sial nih? Ya keramat ini kan bisa cenderung kemana-mana ya? Iya, dua sisi yang luas ya, sangat luas nih. Bisa akan bagus kalau dia jadi juara dunia. Tapi pada saat dia mengenakannya itu biasanya gagal mempertahankan gelar dunia. Bagaimana kita ingat Nicky Hayden harus melepaskan ini ke Casey Stoner, Casey Stoner harus melepaskan ke Valentino Rossi, kemudian Jorge Lorenzo ke Casey Stoner dan Casey Stoner ke Marc Marquez di 2012 itu kan Jorge Lorenzo. Iya, Jorge Lorenzo. Dan di sini ada seperti tren atau istilahnya tahayul atau istilahnya jinx kalau dalam bahasa Inggris ini siapa yang pakai ini akan sial. Nah, cuma nih ada sedikit sesumbar dari seorang Francesco Bagnaia bahwa dia sangat suka melihat ada motor dengan plat nomor 1 di balapan karena ini benar-benar ya apresiasi yang tertinggi dan bahkan dengan dia menggunakannya dia akan berusaha keras untuk bisa mempertahankannya bahkan tetap mengenakannya di musim depan. Artinya apa? Francesco Bagnaia ini punya motivasi tinggi, punya istilahnya semangat bahwa dia akan berusaha keras untuk mempertahankan ini. Dan saatnya dia bisa mempertahankan ini sejarah karena pertama kalinya ada pembalap yang bisa mempertahankan satu di musim berikutnya. Nah ini yang menjadi motivasi seorang Francesco Bagnaia. Kenapa dia berani mengatakan hal seperti itu? Karena ya Ducati saat ini merupakan motor yang terbaik. Dan bahkan ya Gigi Dalinya pun sempat berkomentar bahwa motor saat ini tidak mengalami banyak perubahan. Tapi justru mereka akan melihat apa yang akan dilakukan oleh motor rival nih. Jadi dia istilahnya apa ya? Kalau kemarin kan dia bermainnya benar-benar jor-joran gitu. Wah, bikin motor yang kenceng, bikin motor yang stabil. Nah, tahun ini sepertinya Ducati akan bermain wait and see, menunggu dan melihat. Jadi seandainya Yamaha mungkin makin bagus, dia baru akan keluarkan part baru, ajian baru istilahnya biar bisa ini. Jadi secara umum ya memang Ducati saat ini dalam kondisi yang paling stabil sih. Makanya dia tidak mau mengubah formula kemenangannya secara drastis. Hanya mungkin beberapa ya pengembangan yang sebenarnya kalau boleh dikatakan penyempurnaan. Coba yang kemarin di Valencia coba yang fairing rampingnya Aprilia. Kemudian ini juga. Tapi gini Bang, kalau untuk Ducati ini, nanti kita omongin di next video lah. Next video. Tapi gini, kita akan lebih fokus ke angka 1 ini nih Bang. Karena gini, baik itu Bagnaia, baik itu Bautista. Ini Superbike dan MotoGP sama-sama dikuasai Ducati tahun 2002 kemarin kan ya. Dan 2023 sama-sama menggunakan angka 1. Nah, menurut Bang Joni, kira-kira mana yang lebih berpeluang untuk dipertahankan nih angka 1-nya nih? Sebenarnya kalau melihat performa di Pecco Bagnaia saya agak sedikit condong ke Francesco Bagnaia. Karena saat ya mungkin akan enggak dia punya tandem Enea Bastian ini. Iya, tapi kalau kita melihat paduan dua pembalap ini ya saya rasa akan menjadi istilahnya ya kalau pemainnya saya tulis di Motor Plus itu adalah duet paling mematikan musim ini karena jadi ini singanya benar-benar singa nih ya. Betul, karena kombinasi dari dua mereka ini mendominasi. Artinya nanti nih mungkin seorang Tardozzi akan bisa lebih menentukan, tidak usah gontok-gontokan, tapi kalau pemainnya lu bisa menang, lu ambil, tapi jangan maksain teman yang lain. Jadi kalau bisa Ducati ini bisa istilahnya Francesco Bagnaia menang, Bastianini menang, dan sehingga di 21 ronde ini akan bisa mendominasi dan buntutnya apa? Ini akan bikin rekor lagi. Nah, kenapa bukan Bautista? Bautista itu dari motivasinya aja kan kemarin cerita bahwa dia harus
ngobrol dengan anaknya yang perempuan. Anaknya tahu apa? Taunya iya bapaknya balapan, tapi kan artinya untuk menentukan ini satu hal yang ya saya sempat agak ya anaknya kan masih kecil gitu. Kecuali mungkin dia nanyanya ke orang yang pernah pakai nomor 1, mungkin itu akan lebih ini lagi. Dan kalau kita melihat tradisi penggunaan angka 1 di antara WSBK dengan MotoGP itu lebih sakral di MotoGP cukup jarang gitu, karena pembalap lebih mementingkan egonya. Bagaimana seorang Marc Marquez bagaimana Joan Mir Ogah, bagaimana Quartararo lebih cinta nomor 20-nya. Ternyata Francesco Bagnaia memilih angka 1. Dan juga kalau kita melihat secara motivasi, ya ini istilahnya terperikan, terlihat bahwa ya tampang boleh santai, kemudian orang-orang ntar sial lu ngejuara dunia lagi dengan santai, dan dia memberikan bahwa statement dia akan berusaha semaksimal mungkin, sekeras mungkin dengan fakta yang ada bahwa saat ini Ducati adalah motor terbaik yang istilahnya ya paling stabil, dan mungkin ya perubahannya pun tidak akan terlalu mencolok. Itu yang saya rasa bahwa kenapa kan Francesco Bagnaia untuk bisa mempertahankan angka 1 di musim depan lebih besar daripada Alvaro Bautista di World Superbike. Oke. Tapi menarik sih Bang. Ini kalau kita ambil kesimpulan dari obrolan kita nih Bang. Betul. Yang pertama adalah mengapa Bagnaia akhirnya memilih angka 1. Ya ini soal prestis nih Bang ya. Betul. Ya angka 1 ini jarang, ya untuk menggunakannya harus juara dunia dulu. Itu. Dan itu yang dia dapatkan, dan kerja keras juga kan dari 2019. Sebenarnya kalau umpamanya mungkin dia agak tenang tahun lalu, mungkin bisa dilakukan dari tahun lalu. Dan ini momentum terpenting, dan bahkan ya untuk mendapatkan juara dunia MotoGP 2022 oleh seorang Francesco Bagnaia itu kan sempat orang banyak mencibirin, nggak mungkin 90 sekian poin. Itu dia, apalagi kalau kita balik lagi flashback ke paruh musim pertama. Ternyata ya kita pun dibuat tercengang, buset, salah ngomong gua, waduh maaf nih, ternyata Bagnaia berhasil. Artinya ya kita banyak menelan omongan kita sendiri dengan kemampuan Francesco Bagnaia seperti itu. Nah inilah jadikan kesempatan bahwa tahun kemarin dan di 2 musim kemarin dia buktikan usahanya cukup keras. Kenapa tidak menggunakan nomor 1 yang juga istilahnya ini tidak hanya merepresentasikan seorang pribadi Francesco Bagnaia, tapi merepresentasikan tim, merepresentasikan squad, dan tentunya ini juga membuat bahagia Ducati pabrikan, membuat bahagia sponsor bahwa akhirnya seorang Francesco Bagnaia mengenakan angka 1. Jadi itu alasan yang kedua tuh Bang. Betul. Ya ini sebagai apa ya? Angka 1 ini sebagai timbal balik. Betul. Untuk apa yang sudah diberikan oleh Ducati kepada Bagnaia, dan akhirnya Bagnaia memberikan angka 1 ini untuk ya promosinya Ducati dong. Betul. Atau jangan-jangan juga udah ada apa tuh? Ya sign ya, kontrak di kontrak di atas itu kalau lu juara dunia syarat dan ketentuan berlaku S dan K SKB ya SKB syarat ketentuan berlaku. Nggak taunya kita nggak tahu udah ada omongan bahwa awas tuh Bagnaia kalau juara dunia tahun depan pakai nomor 1. Bisa jadi walau alam ya mungkin pas ke Bagnaia mau ngomong gitu, tapi kan ntar waduh disodorin lagi nih kontrak lo. Ayo betul. Gitu. Artinya saatnya dia bisa mempertahankan mungkin ya bergening untuk tahun yang kedua, Bang. Untuk yang tahun kedua. Boleh lah, ini gue udah ya Islam mempertahankan juara dunia nih. Boleh dong gue pakai nomor 63 lagi gitu kan di 2024 gitu kan. Ya, siapa tahu gitu kan. Tapi ya itulah Bagnaia. Dan yang terakhir yang menurut gue ini make sense banget, masuk akal banget bahwa dengan nomor 1 yang tadi Bang Joni bilang bahwa ada motivasi yang membuat seorang Bagnaia harus mempertahankan numero unonya. Betul. Apalagi kan ya tantangan utamanya datang dari rekan setim. Bastianini yang istilahnya wah enak juga nih pakai baju tim. Itu dia. Dan dia juga udah bilang kan, kagak ada urusan mau Bagnaia mau numero uno. Itu. Saya tampil emang berniat menjadi pembalap pabrikan dan menjadi juara dunia ya. Artinya itu yang harus dijawab oleh Francesco Bagnaia. Jawabannya apa? Dia harus istilahnya memompa motivasi sendiri. Caranya dengan menggunakan
angka 1 sebagai nomor startnya. Itu. Ya percaya, ini karena kalau misalnya kita bicara tentang angka sial, Idi 13. angka keramat. Angka keramat. Ini tergantung penafsiran teman-teman. Betul. Kira-kira angka itu ya angka yang sial buat si pembalap atau enggak gitu kan? Iya, cuma memang kalau statistik seperti itu adanya, tapi kan statistik adalah statistik gitu. Kadang-kadang data adalah data. Apa yang tadi diungkapkan selama dari rentang 2002 sampai 2022 itu ya yang menggunakan angka 1 itu di saat musim menggunakannya itu pasti gagal mempertahankan gelar juara dunianya. Pasti boncos gitu kan. Boncos. Sulit kalau kata anak-anak sekarang. Itu sulit. Begitu. Itu Rehan banget ya. Anjir. Rehan teman kita, bukan? Bukan Rehan yang itu tuh, bukan tuh. Oke, nah pasti teman-teman ya punya alasan lah ya. Ataupun punya pendapat lain. Wah enggak tuh, enggak begitu. Yang berarti emang seperti ini. Pakai nomor 1 karena ini gitu kan. Betul. Ya, silakan. Kita terbuka untuk berdiskusi. Ya, tulis di kolom komentar kenapa Bagnaia harus pakai angka 1. Nah, itu dia Bang Joni. Oke. Jadi untuk numero uno Francesco Bagnaia sampai di sini. Dulu deh. Oke. Gitu kan. Nanti kita akan ngebahas lagi yang wah nggak kalah seru nih. Lebih tentang seru. Ducati juga Bang. Lebih seru pangkat 3 pokoknya. Sebenarnya antarlah itulah. Udah kesabaran tuh, kepancing. Untuk Bagnaia, saya Kabudiansyah dari Otores ID dan juga gridauto.com. Mohon pamit guys. Dan saya Joni Rona Mulia dari motorplusonline.com turun pamit. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah migrasi ya? Migrasi. Dari Otores ke Grid Auto News. Kayak burung migrasi. Ya kan keadaannya begitu. Iya. Jangan lupa sampaikan juga ke teman-teman yang lain. Iya, untuk migrasi ke Grid Auto News. Yes. See you guys. See you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.